Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Dori by Channel. Hari ini saya bersama Ibu Hajah Ratu Munawarah. Beliau adalah mantan First Lady-nya Jambi. Bagi masyarakat Jambi ini sudah sangat tidak asing sosok ibu muda yang masih cantik ini, Bu. Waduh, Mohon Masya maaf, Allah, saya tabarakallah. harus memuji Ibu apa adanya. Gitu. Tiba-tiba saja Ibu Ratu Munawarah mencuat ke permukaan pemberitaan di media bahwa ingin ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2020 dan sudah mendaftar di Partai Amanat Nasional. Nah, kita ingin tahu sejauh mana yang melatar belakangi atau apa yang mendorong kok tiba-tiba Ibu mau ikut dalam kontestasi ini. Padahal jauh sebelumnya Ibu sudah sempat memberikan statement ke media, belum terpikir, belum siap dan segala macam alasan. Bahkan saya tahu persis banyak kandidat calon kepala daerah yang lain yang sempat mengajak Ibu gitu kan. Tiba-tiba kalau kita nggak salah itu pada saat bulan Ramadan, baliho Ibu tampil ke tengah masyarakat Jambi dan itu sangat mengagetkan masyarakat Jambi dan sempat viral pemberitaan di media. Tolong Bu, Ibu jelaskan apa yang mendorong Ibu seperti ini dan berubah pikiran, sejauh mana persiapannya, dan nanti akan saya susul dengan pertanyaan lain. Makasih Bu, silakan. Makasih Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. udah diajak bincang-bincang di channel Dori by Channel. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang betul mungkin bagi sebagian orang ini terkesan tiba-tiba, tapi sesungguhnya ada proses yang cukup lama saya lalui gitu, berhubung dengan banyaknya Bisa dibuat sedikit permintaan untuk saya ikut di kontestasi pilkada ini. Dan waktu itu terus terang bahwa saya tidak terpikir, mungkin karena lebih ke arah psikologi saya, karena bapak kondisinya kan saat itu ya. bapak meninggal 2018. 2018 dan saya sempat masuk rumah sakit setelah dapat kabar. itu, dan terus selama berapa lama itu konsultasi terus sama dokter dan mungkin karena memang biasa kemana-mana sama almarhum sehingga sempat merasa ada sebuah kegamangan segala macam, tapi alhamdulillah melalui proses mendekatkan diri tentunya sama Yang Maha Kuasa dan dukungan keluarga, pelan-pelan saya bisa lalui semua itu. Kemudian ketika saya sampai akhirnya pada keputusan bahwa saya menyatakan Bismillahirrohmanirrohim maju, tentunya ini adalah mulai proses yang saya rasa semua umat Islam akan lalui ketika harus dihadapkan oleh sebuah persoalan pilihan yang itu sangat penting. Sempat istikharah kali ini? Iya, insya Allah. Jadi waktu itu istikharah, minta juga para kiai yang ulama yang selama ini juga mendoakan almarhum, selama menjadi gubernur, saya mohon kepada beliau-beliau, mohon saya didoakan apakah ini yang terbaik buat dunia akhirat saya. Dan alhamdulillah dari beberapa ulama yang saya minta tolong itu semuanya hasil istikharahnya baik. Sehingga dan tentunya saya bicara sama anak-anak, sama keluarga juga mendapatkan full support. Makanya kemarin kan hadir Sum Indra, Ferry Ardiansah, semua keluarga keponakan saya, support ya. Iya, sebetulnya pada ingin datang cuma karena corona ini kan tidak bisa semuanya dan memang ada pekerjaan. Sehingga dari situlah Bismillahirrohmanirrohim di momen bulan yang suci itu saya nyatakan bahwa saya mempunyai niatan yang baik untuk membangun Jambi, ingin melanjutkan apa yang sudah almarhum lakukan selama beliau diberikan amanah menjadi gubernur, seperti itu. Boleh tahu motivasi utama yang mendorong Ibu sehingga mau ikut tampil ini? Karena ini bukan pekerjaan main-main kan? Betul. Pekerjaan serius, ingin membangun Jambi. Itu saya garis bawahi. Dan tanggung jawabnya juga berat, dunia akhirat. Makanya dulu ketika saya mendampingi almarhum,
setiap acara beliau mengambil sumpah para pejabat itu biasanya saya kan berdiri kita semua audiens, biasanya saya sambil bacakan Al-Fatihah buat beliau, mohon bahwa kehadirat Allah saat pengambilan sumpah ini menjadi tidak memberatkan dunia akhirat buat beliau. Itu saya sadari betul. Dan apa yang mendorong, saya sendiri sering berpikir sebelum memutuskan apakah ini jalan baik, apakah tidak akan memberatkan saya di yaumil hisab nanti gitu kan. Banyak sekali proses yang perenungan yang saya lalui. Tapi bismillahirrohmanirrohim, setelah saya berbicara dengan para kiai ulama bahwa oh memang inilah jalan untuk mencapai ridho Allah, untuk saya mudah-mudahan mendapat wasilah ketemu sama Rasulullah, saya nyatakan bismillahirrohmanirrohim, ingin membangun Jambi dengan tulus dan ikhlas. Ibu sudah menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat yang ada di Jambi? Iya. Seperti apa belum komunikasi? semuanya. Belum semuanya karena memang terbatas masalah waktu. Kemudian ada PSBB ini. By phone kali ya? By phone sudah. Tapi alhamdulillah saya tidak ingin takabur, nggak boleh Tanggapan mereka seperti tapi apa, tanggapannya alhamdulillah 100%. Semua selalu memberikan dukungan, doa. Para kiai yang ada di Jambi juga bilang sama saya, Bu Ratu, nanti kita mau mujahadah sama para santri kita, mendoakan Bu Ratu agar ya, dan rata-rata mereka bilang, wah kita teringat kembali dulu masa-masa Bu Ratu dan almarhum gitu kan. Walaupun itu sudah 9-10 tahun lalu, tapi masyarakat Jambi kan masih segar ingatannya dengan Ibu kan? Insya Allah, insya Allah. Ya. Ada satu hal yang menjadi masih pertanyaan besar masyarakat Jambi. Ibu ini mau calon nomor 1 atau nomor 2? Iya. Maksudnya untuk orang nomor 1, calon gubernurnya atau wakil gubernurnya? Iya. Jadi hari Senin yang lalu kan kita sudah ambil barangkali formulir. Butuh ketegasan ini Bu. Jadi ini momen pertama ya Ibu bicara. Ketegasannya kan sudah ada di hari Senin yang lalu. Kita ambil formulirnya itu untuk calon wakil gubernur. Wakil. Iya. Kalau nanti situasi berubah, politik ini kan sangat elastis Ibu. Betul. Dari hari ke hari, dari jam ke jam bisa berubah dan pendaftaran pun masih ada waktu. Tiba-tiba ada yang meminta Ibu harus nomor 1, gimana? Insya Allah tidak berubah, saya tetap di wakil gubernur untuk saat ini. Oh gitu ya. Kalau ada pihak yang mempresur Ibu harus nomor 1, gimana? Ibu tetap maju atau mundur? Tidak ada yang bisa mempresur saya untuk hal yang sudah saya yakini bahwa ini yang terbaik dari Allah. Berarti spesialis untuk wakil dulu Bu ya? Insya Allah jika itu di mata Allah yang terbaik, itu yang akan saya jalani. Boleh tahu lagi nih Bu, ini wakil Ibu buat siapa ini? Calon gubernurnya? Itu haknya partai sih untuk bicara partai. Seperti itu. Yang jelas kan mulai proses, saya sudah ketemu Pak Julhas, ketemu Mas Tris, Pak Hatta, Ketua Umum PAN, MPP, dan saya bilang saya ikuti mekanisme partai harus seperti apa, keputusannya juga harus seperti apa, itu saya manut. Tapi manutnya saya juga tentu melalui proses berdiskusi sama beliau bertiga gitu. Beliau bertiga via telepon dan ketemu langsung, itu kita berdiskusi untuk itu. Iya. Dengar-dengar nih bocornya Ibu akan menjadi calon wakilnya salah satu calon gubernur, yaitu Pak Haji C. Endra, Bupati Sarolangun sekarang. Apa betul itu Bu? Atau Semua yang lain komunikasi semua komunikasi memang dibangun karena memang ya begitulah politik kan, seperti tadi di Hudori sampaikan. Jadi ya saya belum bisa mengatakan dengan siapa karena pertama itu haknya partai. Yang kedua kan masih berproses segala sesuatunya. Ya, jadi biar nanti partailah yang akan berbicara tentang hal itu. Sangat politis sekali jawaban Ibu. Kan memang urusan politik harus mantan politis. Anggota DPR RI, wajar. Jadi artinya memang masih elastis ya, masih sangat dinamis. Iya. Yang pasti Ibu sudah menetapkan sebagai wakil. Betul. Wakil siapa nanti itu tergantung proses partai. Betul. Artinya masih ada terbuka pintu buat kandidat lain barangkali ingin bisa berkomunikasi sama Ibu. Iya. Terus oke Bu, sekarang waktunya untuk andai kata ini kita berandai nanti Ibu terpilih menjadi wakil gubernur gitu ya. Ini waktunya kan tidak sama. Periodenya bukan 5 tahun Ibu masa kerjanya. Betul. Kalau nggak salah itu hanya 3-4 tahun. Betul.
seperti apa Ibu nanti ingin mengabdikan diri ke Iya. masyarakat Jambi dengan waktu yang amat relatif singkat. Iya. Tahun-tahun terakhir barangkali sudah disibukkan dengan persiapan pemilu bersama, mulai dari Pilpres, pemilu legislatif, bahkan pemilu kada serentak. Coba Ibu berikan sedikit pandangan soal itu. Ini memang menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Saya pikir tidak hanya saya, semua ya, se-Indonesia akan menghadapi tantangan yang sama dan diperlukan sebuah strategi yang sangat matang, sangat terencana. Dan itu yang secara terus-menerus sedang saya diskusikan dengan tim, dan tim di sini bukan hanya tim politik tapi juga teman-teman yang ahli bidang ekonomi gitu kan. Bagaimana sih dengan kondisi ekonomi kita pasca ya, sekarang pun masih berlangsung, tapi dengan kondisional seperti ini ya. Insya Allah sudah menurun tentang persoalan corona ini gitu. Yang akan insya Allah yang akan dilakukan tentu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan kita pada saat nanti adalah harus betul-betul pro masyarakat kecil terutama, dan bagaimana kebijakannya harus pro untuk para pengusaha bisa betul-betul bergerak dengan cepat, bagaimana untuk ikut agar usaha-usahanya tersebut bergerak kembali. Tidak jadi para aparatur harus betul-betul kerja ekstra bagaimana kebijakan-kebijakannya untuk meningkatkan percepatan perekonomian di Provinsi Jambi. Jadi tidak boleh lagi jika sebelumnya misalnya untuk memproses sebuah surat itu butuh waktu, katakanlah ya misalnya 3 hari, kita selanjutnya harus proses hanya dalam 1 hari, misalnya seperti itu. Jadi percepatan itu, kebijakan-kebijakan itu yang harus memang kita sesuaikan dengan kondisi kita. Dan saya rasa sebetulnya bukan hanya karena ada corona itu dilakukan, tapi di luar itu pun kita harus seperti itu. Dengan melihat bagaimana negara-negara lain yang sudah berhasil, itu ya harus kita jadiin sebuah perbandingan yang baik buat kita. Artinya situasi seperti ini bukan menjadi alasan bagi seorang pemimpin untuk bekerja lebih giat, lebih cepat, lebih tepat waktu gitu. Ini challenge. Iya, tantangan. Saya suka tantangan karena maksudnya di balik tantangan itu pasti Allah sudah kasih sesuatu buat kita untuk kita bisa solve the problem. Iya. Saya akan tanya, dan Ibu pasti tidak akan asing lagi karena Ibu sudah bagian dari masyarakat Jambi, mendampingi Bapak lebih dari 10 tahun sebagai gubernur di sini. Kalau nanti Ibu terpilih bersama calon gubernurnya, Ibu melihat kondisional pembangunan Jambi ini seperti apa sekarang? Dan ingin melakukan apa Ibu ke depan? Hal-hal yang konkret saja. Iya. Yang pasti seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tugas pemerintah itu adalah yang pertama menyiapkan infrastruktur. Bagaimana infrastruktur itu harus dibangun dengan sebaik-baiknya, terutama adalah ke kantong-kantong ekonomi. Jadi tidak boleh ada infrastruktur mercusuar, itu sangat tidak disarankan. Yang kedua adalah bagaimana dunia entrepreneur, dunia pengusaha ini dibuka seluas-luasnya, semudah-mudahnya. Bukan semudah-mudahnya artinya dengan melanggar aturan, tidak. Bukan melanggar, tapi merubah ke arah yang lebih baik gitu. Yang ketiga, bagaimana supremasi hukum yang harus ditegakkan dengan baik. Yang keempat, bagaimana para alim ulama, tokoh masyarakat, para pastor, biku itu juga ikut dilibatkan sehingga Jambi ini menjadi menjadi sebuah negeri yang tidak hanya hanya sukses dunianya, tapi juga dalam lindungan, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, satu lagi yang mungkin akan menjadi pertanyaan, karena saya akan terus mencecar ini. Andai kata memang Ibu nanti finalnya ya sama C. Endra, seberapa yakin Ibu bisa memenangkan katakanlah pertandingan dalam tanda kutip ya dalam pilkada ini? Dalam apapun, sudah matching kah, sudah merasa cocok kah gitu? Dalam hal apapun kita harus optimis, tapi tentu bukan hanya sekedar untuk mengatakan saya optimis, tentu tidak hanya sekedar itu, tapi berdasarkan data yang ada, fakta di lapangan, dan hasil survei, dan optimis itu juga bukan berarti kita takabur atau sombong ya. Jadi kita tetap harus optimis berdasarkan hasil data dan fakta di lapangan.
seberapa yakinnya, seberapa ininya, ya sangat yakin, sangat optimis gitu. Melihat bagaimana para tokoh masyarakat yang antusias menyambut kita, bagaimana masyarakat juga yang sangat antusias. Banyak sekali saya dihubungi oleh masyarakat yang ternyata masih mengingat saya dulu zaman berapa puluh tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu gitu kan. Dan bukan mengingat hanya sebatas oh ini istri gubernur, tidak, tapi juga dengan kinerja apa yang sudah kita lakukan gitu. Ya, karena Bapak kan juga dikenal sebagai Bapak pembangunannya Jambi kan. Insya Allah. Dan sangat sayang dengan masyarakat. Insya Allah. Satu lagi Bu, seperti apa Ibu ingin menyapa masyarakat Jambi sekarang? Ingin menjawab kerinduan yang selama ini udah ya sempat jarang berkunjung ke Jambi. Banyak banget yang ingin disampaikan. Salah satu aja kenangan yang paling manis dengan masyarakat Jambi. Apa ya? Soalnya banyak banget kenangannya, nggak bisa Ibu kan satu. udah keliling kemana-mana gitu kan. Spesifiknya masyarakat Jambi ini, karakternya segala macamnya yang Ibu rasakan tuh seperti apa? Belak-belakan ya. Belak-belakan. Dan saya suka itu gitu karena kita jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan kan. Jadi saya persis tahu apa yang disukai, suka apa yang tidak disukai. Spontan, ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Ibu, kenangan manis ini, mohon maaf saya sedikit ini dengan Bapak. Saya ingin tanya, ini bukan kehidupan dalam keluarga, dalam rumah tangga, tapi kehidupan Ibu sebagai pendamping Bapak, sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Kenangan yang paling berkesan itu apa? Waktu kita kecelakaan mobil. Oh iya. Mobil dinas itu pengalaman banget di Solo. Di Solo. Habis kunjungan dari Kerinci, saya ingat itu. Habis di Letter W kalau nggak salah Bu ya? Enggak. Dari Kerinci ke Solo. Iya, jadi ceritanya gini, waktu itu kita habis selesai acara di Kerinci mau pulang ke Jambi. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2002. Oh 2002. Oke. 2002 akhir saya ingatnya gitu. Jadi masih waktu periode pertama ya. Jadi waktu itu kita habis kunjungan kerja di Kerinci mau pulang ke Jambi, mau lewat Merangin otomatis. Terus dikasih info begitu kita mau bergerak, selesai acara saya ingat betul habis peresmian sebuah masjid ya. Terus dibilang, Pak kita nggak bisa nih lewat Merangin karena ada longsor. Oke, bisa lewat sana, tapi solusinya kita turun mobil, dijemput dari arah Merangin, siapin lagi mobil. Wah, kita bilang repot sekali gitu, karena kita juga tidak bisa menduga akan terjadi berapa longsoran lagi. Karena saat itu memang lagi musim longsor seperti itu gitu kan. Akhirnya oke, Bapak bilang kita muter aja nih. Jadi lewat Solo kan nanti lewat Bungo, Damasraya, Bungo gitu kan. Akan jauh tapi insya Allah lebih aman. Betul. Sehingga oke, saya bilang kan bismillah deh gitu kan. Akhirnya itulah yang terjadi kecelakaan. Masya Allah, karena waktu itu mobil sudah di atas besi kan. Dan fotonya itu masih jurang. Itu fotonya masih saya simpan. Allah melindungi kita semua, selamat sehat, alhamdulillah. Itu masyarakat Jambi juga saat itu kan. Dan mobilnya habis kecelakaan kita pakai lagi. Oh gitu ya. Iya. Satu Bu, terakhir barangkali ya, mudah-mudahan ini terakhir. Dan ini bukan wawancara yang terakhir kali, tapi untuk momen ini kita terakhir. Ada satu kalimat yang sangat menarik dari video yang sudah sekarang menyebar di masyarakat Jambi, dan itu sangat menyentuh sekali Ibu. Oh ya. Dengan cinta aku kembali ke Jambi. Tolong Ibu jelaskan sedikitlah apa itu maknanya. Dengan cinta ke Jambi aku kembali. Ya maknanya sangat luas sih, karena maksudnya begini bahwa Jambi tidak mungkin saya lupakan. Bapak menjadi gubernur, memegang amanah, dan saya tentu selaku istri beliau ikut dalam bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin. Dan memang beliau saat itu mengharuskan untuk saya bersama-sama beliau selalu ke lapangan, kemudian mendiskusikan banyak hal tentang proses pembangunan ini gitu. Terlibat sangat penuh, bahkan Ibu katanya cukup jadi konseptor beliau juga. Enggak lah. Kecuali pantun yang Ibu tidak bisa.
Jadi beliau itu misalnya gini, beliau mau ke kantor DPR nih. Ini Ratu sambutannya tolong dicek gitu. Ya, Biasanya saya itu. ikut bantu beliau cek. Saya tahu itu. Oh gitu ya. Jadi saya bantu cek ya. Saya pikir bukan karena saya lebih dari beliau, tidak. Cuman namanya seorang istri pasti tahu kan suami seperti apa. Biasanya saya bilang, oh ini nggak perlu Pak, kalau menurut saya ini yang perlu, tambahannya ini. Dan biasa saya di sela-sela waktu luang pasti saya akan banyak baca resources yang menunjang kebijakan beliau, apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di Jambi, kita compare bagaimana itu bermanfaat buat masyarakat. Dan justru yang menarik itu bagi saya sendiri, saya awalnya sih protes gitu, karena bagi saya waduh nanti dibilang istrinya terlalu berlebihan. Tapi akhirnya di satu sisi saya menyadari gitu, oh mungkin inilah yang memang maksudnya beliau, dan tentu di atas semua itu Allah Maha Kuasa. Beliau itu selalu meminta saya dampingi beliau menghadapi demo. Ya. Jadi terkadang dia cukup emosional, Ibu. Iya. Dan karena, Ibu sebagai penenangnya waktu itu. Jadi beliau misalnya gini, telepon gitu kan, saya kebetulan sedang di rumah misalnya atau di mana di kantor PKK. Ratu kesini, ada apa Pak? Ada demo nih. Aduh, saya bilang kan, udah deh Pak, nggak usah lah. Nanti kata orang apa, istrinya ikut-ikutan hadang demo. Nggak apa-apa sini. Oke, saya maju. Biasanya saya cek dulu nih sebelum ke beliau, saya minta ajudan atau saya ada kenalan. Misalnya siapa wartawan-wartawan yang saya kenal, tolong dong cekin itu sama yang demo. Ini maunya apa sih? Siapa sih yang demo? Saya udah dapat info, sehingga ketika saat saya ketemu Bapak, saya bisa jelasin sama Bapak, ini loh Pak yang terjadi di pendemo itu begini-begini. Oh ya, oke. Jadi ketika ini ya saya pikir beliau emosional itu lebih karena beliau mempunyai keinginan dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana ngapain juga sih ngeributin hal yang tidak perlu, dan buat apa demo jika kemudian itu bisa didiskusikan gitu kan. Karena kondisinya saat itu memang lagi musimnya ya Bu ya. Apalagi di awal-awal reformasi tahun 99. Beliau kan gitu. gubernur partikelir pertama terpilih di Indonesia secara langsung. Itu saya masih ingat itu. Saya juga sering mendampingi beliau dulu kemana-mana kan. Waktu itu masih sebagai wartawan saya. Bu, closing statement, dengan cinta aku kembali ke Jambi kembali. Seperti apa sih cinta Ibu terhadap masyarakat Jambi? Saya juga nggak tahu ya, mungkin karena saya selalu bilang sama almarhum, saya kan awalnya nggak setuju beliau ke politik gitu. Jadi ketika terjadi proses reformasi, kita waktu itu saya ingat betul kita di rumah, beliau masih pengusaha, belum gubernur kan. Beliau bilang, Ratu, abang mau gabung di PAN. Saya terkejut loh. Kenapa? Saya bilang, karena kan kita bertujuan untuk tidak ingin kehidupan yang tenang. Bagi saya politik itu tidak tenang, saya bilang gitu. Tapi kemudian beliau menyampaikan banyak hal yang menurut saya, oh iya betul juga. Ya udah, saya bilang bahwa kita fokuskan ini niatnya untuk ibadah. Insya Allah ini barangkali jika memang diridhoi Allah menjadi pemberat amal timbangan kita di yaumil akhir nanti. Sehingga itulah kemudian terjadi proses itu. Memang tidak mudah untuk saya yang di awal masih sedikit protes gitu. Tapi ya berjalannya waktu, ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang berjalan di muka bumi ini tanpa seizin-Mu. Sehingga saya pikir mudah-mudahan ini jalannya Allah adalah yang terbaik, yang saya orang awam tidak paham apa maksud Allah gitu kan. Akhirnya itulah berjalan, dan dalam prosesnya karena niatnya ibadah, ingin berbuat baik buat masyarakat, saya juga merasa sebagai seorang istri ikut bertanggung jawab terhadap beliau, bagaimana agar dalam perjalanan menjadi gubernur itu jangan sampai beliau melakukan hal-hal di luar ketentuan. Sehingga mungkin karena itu saya menjiwai, dan terlebih dari itu saya senang belajar menjiwai Jambi itu seperti apa gitu. Sehingga ketika beliau selesai menjadi gubernur, saya masih cukup intens mempromosikan Jambi. Saya pernah diminta untuk menjadi pembicara di Musyawarah Nasional. Kemudian saya juga diminta di beberapa organisasi untuk ikut. Tapi saya tolak karena saya mau konsentrasi urus anak-anak. Tapi di luar itu saya selalu promosikan Jambi. Ada beberapa
event nasional yang saya informasikan ke Jambi, kemudian Jambi menjadi semacam opening ceremony, kurang lebih seperti itu. Saya juga pernah ke Istana Bogor, present tentang Jambi di hadapan Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi. Jadi kenapa saya bisa seperti itu ya, saya pikir 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk saya menyelami kehidupan Jambi, dan bagi saya wow, luar biasa, Jambi itu punya sesuatu yang apa ya, yang layak untuk untuk dikenang oleh semua orang gitu ya. Jadi kalau dulu orang selalu bertanya di mana Jambi, ya semoga harapan kedepannya orang tidak lagi bertanya di mana Jambi gitu. Kalau orang masih bingung tentang Jambi. Betul. Jadi makna dengan cinta ke Jambi aku kembali ya itu adalah melalui proses selama puluhan tahun. Keberhasilan Bapak selama 10 tahun menjadi gubernur 2 periode, dan dia termasuk tokoh yang memang sangat dicintai masyarakat Jambi ya. Amin. Boleh dibilang gubernur yang paling disayangi masyarakat, spektakuler. Amin. Tentunya tidak terlepas dari cinta dan kasih sayang Ibu sebagai istri, sebagai orang terdekat yang mendampingi beliau selama menjabat itu. Saya katakan seperti Ibu, setuju nggak? Saya pikir Sentuhan-sentuhan Ibu terhadap beliau sehingga beliau bisa sukses membangun Jambi. Artinya bagian daripada campur tangan itu. Saya pikir kalau dikatakan campur tangan, takut identiknya seolah-olah sesuatu yang negatif. Tapi bahwa saya mendukung, mensupport beliau lahir dan batin, iya, saya lakukan. Iya, kita tahu, wartawan juga tahu, kemudian masyarakat juga tahu, Ibu selama mendampingi Bapak, Ibu tidak pernah ikut campur dalam urusan, mohon maaf, misalnya penempatan pejabat atau ikut-ikut aturan proyek, itu Ibu sama sekali tidak pernah terdengar soal itu. Makanya kesan terakhir masyarakat Jambi sangat positif sekali terhadap Ibu dan Bapak. Oke Ibu, mungkin ada statement atau kalimat-kalimat yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat Jambi melalui channel ini, silakan. Ya, untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi, semoga Jambi semakin maju, semoga Jambi semakin menjadi sebuah negeri yang betul-betul makmur, baldatun thayyibatun warobun ghafur, dan mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke Jambi, meneruskan perjuangan almarhum Bapak Haji Zulkifli Nurdin, dan semoga itu mendapatkan restu dari semua masyarakat Provinsi Jambi. Dan mohon doanya. Ya, pasti. Mohon dukungannya, mohon doanya dari semuanya. Ya. Oke, tonton terus channel Anak Jambi, Dori Bae Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dek.